Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat rekan bisnis sekalian. Nah, ketemu lagi dengan saya di channel Bumi Wirasta. Sebelumnya kita udah mereview ya sedikit kolam bundar milik Pak Indra. Isinya apa aja? Tentu saya membahas itu yang secara mekanis, terutama di aerator. Saya tidak membahas di teknik budidayanya karena bukan di bidang saya itu. Kalau saya membahas itu, saya takutnya salah gitu. Dan dalam kesempatan kali ini saya bersama dengan pemilik Pak Indra Gunawan. Ada di sebelah saya, Pak Indra. Selamat siang Pak Indra. Siang Pak. Apa kabar Pak Indra? Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Nah Pak Indra ini pemilik tambak yang ada di belakang kita. Bisa dilihat ya. Kolamnya ada berapa tuh Pak? Sementara ini ada 14 kolam bundar. 14 kolam bundar yang diameter 30 ya? Atau 8 unit diameter 30 dan 6 unit diameter 33. Oh, 33? Ya, 33 diameter 33. Oh iya, iya. Jadi 30 dan 33. Nah Pak Indra ini sebelumnya adalah seorang pengusaha properti ya. Beliau bukan yang besar di dalam dunia budidaya, tapi setahu saya beliau ini pemilik beberapa hotel dan bioskop di daerah Sulawesi. Ya. Kemudian beliau baru kurang lebih setahun melakukan bisnis dalam budidaya udang faname. Dan mungkin bisa diceritain nggak nih Pak Indra, motivasinya apa sih kok tiba-tiba bisa nyebrang gitu jauh gitu? Kan kalau di sini nggak keren, nggak pakai dasi. Jadi awalnya ini karena pandemi COVID. Oh, pandemi COVID. Di bulan Maret lalu begitu kita yang pas lockdown itu ya? Lockdown itu, kita di rumah saja. Jadi terpikirlah, ada ketemu teman yang punya sudah pengalaman. Ya betul. Dia bilang ya kebetulan kita punya tanah di daerah Sulawesi Tengah. Kita cobalah. Gitu. Milih Sulawesi Tengah ada ceritanya atau emang Pak Indra? Karena basic usaha saya semua di Sulawesi Tengah. Oh, tapi Pak Indra sendiri Jakarta ya? Saya tinggal Jakarta. Jakarta ya? Jakarta. Oh. Jadi sudah familiar sama Sulawesi Tengah. Ya. Oh iya iya. Jadi itu sebabnya milihnya di sini, cari tanah di sini ya Pak ya? Ya. Jadi karena pandemi beliau mencari bisnis apa yang kira-kira masih prospeknya masih panjang Pak ya? Prospek. Jadi tapi lama-lama keasikan. Keasikan ya? Keasikan. Karena enak atau karena untungnya gede Pak? Jadi bisnis ini dibilang susah juga tidak. Dibilang ini juga ya susah. Ada susahnya tapi ada enaknya juga. Tapi asiknya kita harus belajar terus. Banyak belajar ya. Ternyata tambak pun ada inovasi ke depannya Pak. Inovasi baru yang kita banyak yang hal-hal baru yang harus kita pelajari terus ya Pak ya. Betul. Jadi nggak gampang ya kita memulai suatu hal yang baru kan. Selain kita punya pengetahuan juga kayaknya mindset tuh perlu juga kali Pak Indra ya. Betul, harus karena dirubah. Kan ngubah mindset itu susah loh Pak. Betul. Misal kita kalau di kota itu kan rapi, wangi, mobilnya keren. Iya. Itu gimana caranya Pak Indra? Meyakinkan diri, wah nih kayak ini biasanya bener-bener mantep nih gini. Ada kita poin tertentu. Kalau memulai bisnis itu berarti kan harus senang dulu Pak. Senang dulu ya? Ya. Senang walaupun dulu belum tentu senang. Jadi sekarang kita hayati. Dulu kepaksa gitu, sekarang udah senang ya. Senang. Jadi ternyata tidak terlalu mengecewakan juga, ternyata cukup banyak hal-hal yang baru kita bisa berusaha di daerah ya. Di daerah, betul. Daerah. Jadi walaupun ya mungkin kelihatannya tidak keren seperti usaha di kota, tapi mungkin hasilnya nanti kalau berhasil bisa keren ya kan? Bisa keren. Ya itu. Sebenarnya kita di Indonesia kalau saya lihat Pak ya, memang bisnis-bisnis yang basicnya ke agrobisnis itu yang sebenarnya yang harus kita kembangin ya dengan teknologi itu Pak. Betul. Karena kita ini kan salah satu nomor 4 penghasil udang faname di dunia. Nomor 4. Di bawah Thailand sama Vietnam.
Padahal mereka kan pantainya kecil. Betul, sedangkan mereka panjang pantainya itu cuma 10% dari Indonesia. Dari Indonesia. Kenapa mereka bisa menyumbang eksportir terbesar di dunia? Ya karena mereka selain tekun, mereka juga menggunakan inovasi dan teknologi terbaru kan. Seperti apa? Seperti kolam bundar. Kolam bundar ini kan dari Vietnam nih. Diadopsi dari Vietnam. Seperti itu bukan kolam milenial sebenarnya. Sebelum bukan. Itu lagi termasuk juga pemakaian blower. Itu kan blower itu ya. Nah, banyak penambak teori lama atau zaman dulu tidak pakai blower kan? Ya, hanya pakai kincir ya. Kincir gitu. Itu memang Pak Indra emang ada basic awal pengetahuan itu apa emang dari rasa pengen tahunya tuh baru belajar atau emang dari basicnya Pak Indra? Ya, sambil riset, belajar sama ya langsung dilaksanakan. Karena mungkin dulu main di properti ada peralatan mekanikalnya juga kali ya, masih nyambung mungkin nyambungnya itu adalah kita di properti kan kita biasanya bangun sendiri. Kita bisa bangun hotel, mall, bioskop, lain-lain. Nah, begitu tambak, ya kita coba dengan gambar konsultan kita bangun sendiri. Ternyata yang tidak sesusah yang dipikirkan. Gitu ya. Karena tambak ini dari pertama kali bangun sampai budidaya itu kira 3,5 bulan udah jadi. Udah jalan? Ya. Yang 8 kolam ya. 8 kolam pertama. Betul. Jadi ini airnya langsung dari laut kan Pak ya? Airnya kita tarik 150 meter dari laut. Di situ titik itu di kedalaman 9 meter. Jadi pipanya kita taruh di 4,5 meter. Jadi dari dasar pasirnya 4,5 meter, dari atas jadi pada saat dia surut pun kita masih bisa. Masih aman Pak. Jadi tadi saya lihat nggak ada saringannya, apa udah bersih atau gimana Pak? Saringan biasanya kan sebelum ditampung tuh ada saringan pasir itu buat. Tidak Pak. Nggak usah. Kalau di sini ini kan namanya Teluk Tomini. Teluk Tomini kan sementara ini tidak tercemar. Teluk Tomini ya. Saya belum nanya ini nama kabupaten apa? Saya takut salah. Kabupaten Parigi Montong. Kecamatan Ampi Babo. Desa Buranga. Nah ini di depan kita Teluk Tomini ya Pak? Teluk Tomini. Masih perawan lah istilahnya, belum tercemar. Betul. Kualitas airnya masih bagus. Bagus ya. Tadi bening juga berarti emang dari itunya Pak ya? Tadi saya lihat kan airnya tuh yang lagi difermentasi bening sekali. Emang itu lebih bening karena ada apa? Kita treatment dengan kaporit dulu untuk. Tapi sebelum di kaporit pun tetap sudah bening, lebih bening. Seperti kita lihat di Tandon nih kan. Lumayan bening ya. Ya. Di situ lebih bening lagi. Ya betul. Udah difermentasi tuh. Ya. Dan kita harus fermentasi menjadikan dia berwarna supaya udang tertutupi dari sinar matahari kan. Oh iya Pak, ini ngomong langsung ke ini nih Pak nih. Biasanya orang isinya nih kira-kira itu satu kolam itu kan diameter taruhlah 30 Pak ya. Betul. Berapa udang Pak? Itu kita tabur periode lalu di 200.000. 200.000 benur. Ya. Panennya berapa tuh Pak? Berapa? Panennya ton? Di kemarin itu di antara 3 ton sampai 3,3. 3,3. Size di 25 gram. 25 gram berarti maksudnya 1 kilonya 25 udang? Satu ekornya 25 gram. Oh, 1 ekor 25 gram. Berarti kalau kalau biasanya jual beli udang itu kan size 40. Size 40. 1 kilo 40 udang. Jadi 25 gram kan. Berarti Bapak emang ngincer yang di besar-besar tuh ya buat kalau iya, pembeli kita kan banyak juga ada yang 1 kilo 80, ada yang udah dipanen gitu. Oh ya, mungkin itu Pak. Mereka itu mungkin keterbatasan air yang kurang bagus. Jadi mereka cepat-cepatan, begitu sudah ada harganya udang, mereka jual. Tapi biasanya petambak prioritas adalah udang di atas
size 50 Pak, 20 gram, karena disitulah harga yang paling bagus. SAE 50. Iya, biasanya bagus itu yang lebih premium lagi itu di 30 gram, 33 gram, size 30 berarti, 33 gram. Itu harganya sekarang mungkin lumayan Lumayan ya. lumayan. Karena dan itu menjadi satu kebanggaan bagi petambak bisa memelihara udang sampai besar. Sampai ukuran segitu. Iya, karena kendalanya Berapa juga hari sampai segitu, Pak? harus di 120 hari kita. 120 hari, 4 bulan. 4 bulan. Bisa lebih cepat itu? Tidak Pak, biasa. Tidak sih? Bisa sih, cuma ada teknologi baru lagi kan. Dari campuran prebiotik lagi, cuma kita masih belum mencoba itu. Ini kan Bapak menggunakan teknologi murni bioflok atau semi ya? Bakteri ada, Bakteri ada, plankton juga plankton ada. Jadi Terus pergantian air juga. pergantian air juga. Oh, dikombinasikan semua ya, Pak ya? Kombinasi. Terus sampai menemukan ya sistem seperti ini, apa ada masukan atau gimana? Atau Bapak udah meriset bahwa ini lebih profit ini atau kelebihannya atau kurangnya apa, Pak? Kan biasanya kolam-kolam itu kotak-kotak gitu. Iya. Yang Pak, Bundar ini dari segi pengoperasiannya lebih mudah. operasionalnya. Ya, karena ini kan Bapak lihat ada pompa, jadi kita membuang air, tinggal buka drainnya, air keluar. Begitu panen, kita buka kolam panen, udangnya tertampung di jalatrol. Jalatrol. Jadi panennya nggak disebar, nggak diserok itu kan, Pak? Tidak serok, tidak lagi pakai jala. Nggak pakai jala ya? Buka pipanya, Tinggal 3 ditampung. jam selesai panen. Jadi kelebihannya hampir 100% udang terambil. Dan begitu selesai panen, langsung cuci, besoknya bisa isi air lagi. Jadi Nggak usah dikasih kapur lagi tuh, Pak? tidak ada. Tidak ada lagi Pak kapur. Atau dibersihin. Tadi kan sampai Bapak ngejar ke ukuran satu udang di 30 gram ya, Pak ya? 33. 33 ya malah ya? Size 30 berarti. Size 30. Ya. pH-nya itu sampai segitu dia stabil di angka berapa ppm, Pak? Berapa PO-nya? pH itu yang bagus kan sekitar di 7,8. 7,8. Tapi biasanya kalau tambah besar udang, berarti kan makannya banyak. Berarti kotorannya banyak, berarti kita pertahankan di ya minimal jangan di bawah 7,5. Karena kalau di bawah itu udang rawan mengalami kematian. Oh, gitu. Makanya tantangan tersendiri untuk memelihara udang menjadi besar. Makanya jadi satu kebanggaan tersendiri kalau petambak bisa memelihara udang sampai udang besar. Jadi nilainya bukan nilai uangnya saja, tapi kayaknya iya, bahwa karena udang besar itu tambah makannya tambah banyak, berarti kualitas air akan lebih cepat kotor. Nah, kalau cepat kotor berarti DO drop dan lain-lain, penyakit udang udah muncul tuh. Muncul semua ya? Muncul semua. Itu apa karena pemanfaatan root blower itu, Pak? Jadi bisa DO-nya bisa salah satu itu. Terutama untuk kolam bundar. Root blower itu harga mati. Harga mati. Karena apa? Karena kalau kita pasang kincir terlalu banyak, berarti putaran kincir terlalu cepat dan itu tidak kayak seperti diputar kan. Berarti di kolam ini kan murni itu udara dari blower ya? Kincirnya fungsinya buat memutar aja, Pak? Kincir juga, kincir selain fungsinya menambah oksigen juga, tapi yang paling utama adalah memutar air supaya kotorannya menuju ke tengah. Ke drain pembuangan. Gitu. Jadi kotor tuh pasti dia ke tengah. Dan pada saat pembersihkannya sangat mudah, tinggal dibuka pipa akan keluar itu kotoran. Tapi Bapak masih pakai sifon? Tetap pakai? Seminggu 3 kali ya. Oh, seminggu 3 kali. Tapi tidak banyak kotorannya. Karena secara natural dia berputar kan air. Berputar. Ya. Beda kolam kotak kan dia berarti kotornya spot-spot. Spot-spot. Makanya kincirnya banyak kalau kolam kotak wayang. Betul. Iya. Gimana kalau kita ke bawah, Pak? Boleh. Kita lihat langsung udangnya. Ini tandonnya, Pak ya? Iya, tandonnya
Tandonnya ada treatment cuman kapur doang tuh Pak, treatmentnya? Kaporit ya? Pak. Kaporit. Terutama udang kecil ya. Udang di bawah 30 hari, kita harus treatment air laut masuk ke tandon, kita harus kaporit. Maksudnya di sini nggak ada udangnya kan? Tidak, nggak di kaporit supaya air laut itu benar-benar steril. Oh iya, iya. Terutama udang yang masih di bawah umur 30 tahun. 30 hari? Iya, 30 hari. 30 hari. Iya. Terus itu difermentasi kan? Fermentasi itu isinya apa Pak tadi? Fermentasi itu di awal itu biasanya kita kasihkan, kalau kita pakai, biasanya orang pakai biota atau aquaenzim. Oh iya, iya. Nah, setelah itu baru ada campuran fermentasinya seperti dedak, ragi dan molase. Itu standar Pak. Itu standar ya? Standar. Iya. Standar. Selama 8 hari itu Pak? Iya. Biasanya persiapan ini orang biasa schedule-nya di antara 15 hari. Jadi 15, iya, saya sering dengar gitu Pak, 2 minggu gitu Pak. Dari cuci kolam, isi air, kaporit. Kaporit itu kan 4 hari Pak. Kupri dulu, kupri 1 hari. Kupri itu untuk anti lumut. Habis itu kaporit 4 hari. Setiap hari kaporit itu kolamnya kincirnya diputar selama 2 jam setiap hari. Oh 2 jam aja? Selama 4 hari. Nah seperti ini, besok kita sudah turun fermentasi. Ini sekarang ini proses kaporit. Kaporit. Udah hari keempat. Besok kita sudah masuk fermentasi. Kita kasih, kalau ini akan pakai Biota Plus. Habis itu besoknya kita pakai campuran fermentasinya dedak, ragi sama molase. Standar ya? Standar. Itu baru blower dinyalain apa masih tetap kincir? Kincir, tetap kincir. Blower dinyalakan pada saat budidaya. Pada saat udah tebar benur. Benur, betul. Ini Bapak lihat kan berputar air. Iya, air kencang putar Pak. Harusnya. Nah ini saya bilang Pak, air bening. Iya. Kayak air kolam renang. Tuh. Yang udah ada udangnya di mana Pak? Iya, ini. Kolam. Nah, ini udah berapa hari Pak udangnya Pak? Ini 98 hari. 98 hari. Size mungkin hampir 20 gram. Coba kita lihat udangnya. Dendi, lihat udang Dendi. Kok besar-besar. Wah, mantep guys. Aduh. $20 target kita tadi 30 ya Pak ya? Iya. Ya harusnya paling enggak berapa tuh? 30 hari lagi ya Pak? 20 hari lagi dia 20 hari mencapai, ya. Ini kalau sudah kolam di budidaya. Ini kan udah budidaya, berarti dari awal masukin benih sampai panen dia nyala terus kincir sama aerasinya itu Pak ya? Betul. Terutama aerator itu hampir tidak pernah dipadamkan. Kalau kincir 30 hari pertama pada saat ngasih pakan kincir dimatikan. Tapi aerasinya tetap nyala. Berarti setelah di hari ke-31 dia dinyalain Pak kincirnya? Pada saat tidak, dia nyalakan, tapi pada saat kasih pakan aja yang dimatikan. Pada saat kasih pakan. Ya. Kalau udang besar sudah langsung aja. Udah langsung. Ya. Itu yang tadinya katanya mau kalau panen tinggal dicabut itu yang mana Pak? Ini. Dari sini Pak. Oh yang ini.
Ini ya? Ini kok namanya lubang panen. Yang itu ya? 12 in. Ah, Tinggal kita cabut sama central drain, ah. air akan muncul ke sini. Ini. Jadi Bapak tinggal Di sini pasang kasih jala, Pak. jala sini ya? Jala troll yang panjang itu. Oh, Jadi udangnya langsung masuk ke langsung troll. masuk. Jadi tinggal masukin ke tong atau gabus. Nggak Nah, kalau banyak. untuk membersihkannya, selain sifon di sini, ini cabut, Pak. Ini. Begitu cabut, kotoran dari Keluar central semua. drain itu akan keluar. Jadi ini kan Jadi- ketinggian air juga. Jadi sifon bisa dikurangin. Itu tinggal cabut, itu kotoran di tengah itu akan Keluar. keluar. Kelebihan kolam bundar sama dengan geomembran ini ya, dia panen cepat, kira-kira 3 jam. Ya. Habis itu udang yang terambil itu hampir 100%. Dan pembersihan dan isi air lagi itu cepat. Jadi Cepat, ya? besoknya harusnya bisa diisi air lagi kalau pembersihannya bisa segera dilaksanakan. Terus untuk ininya apa namanya, FCR gimana Pak? Turun nggak? FCR ya, sementara ini kita di antara di sekitaran 1,46, 1,48 segitu. Oh segitu ya. Kita target sih di 1,4. 1,4. Masih kita riset lagi gimana cari pakan yang bisa efektif. Apa ada mau pengembangan teknologi baru lagi Pak? Tadi saya lihat ada apa buat ngasih pakan otomatis Oh tuh. ya, kita udah mencoba pakai smart feeder. Ah, Cuma ternyata tidak terlalu cocok untuk kolam bundar ya, oh, karena dia belum ada apa smart feeder yang bisa mengatur jarak. jadi nggak bisa muter Ya. itu ya? Dia mutar, cuma Oh. dia dia menyemprotkan makanan dari ujung sampai ke ujung. Jadi yang di tengah ini mubazir. Oh, Jadi mungkin yang kita mau riset lagi mungkin gimana kita akan mau pasang coba protein skimmer. protein skimmer apa tuh Pak? Baru dengar Jadi saya. itu teknologi yang dipakai akuarium besar. Oh, Kayak SeaWorld gitu kan. Ah, ah, ah. Itu dia saring airnya, jadi dia tidak perlu ganti air lagi kan. Iya, iya. Itu kita mau pasang saringan supaya air ini tidak berbusa lagi, jadi busanya udah disaring, jadi air kotoran atau amoniak yang terlarut di dalam air kita tersaring, Di dalam kolam itu aja? ya Jadi airnya nggak dibuang-buang? nggak buang-buang, tetap ada penambahan, Tetap ada tapi penambahan. tidak ini. Itu kalau itu bisa berhasil, itu bisa piara udang bisa jauh lebih lama. Bapak size-nya bisa Bisa lebih ya gede lagi? besar lagi. Kalau sekarang kan begitu size 20 udah kita harus panen. Depannya. Karena airnya udah tidak terlalu bagus. Berarti tadi satu kolam ini Bapak sampai 4 ton apa? Panennya Pak? Ini 3,5 ton. 3,5 tonan? Nanti yang 3 itu kita harapkan 4 ton. 4 ton? Yang sudah terjadi ini 3 ton, 3,5 berkisar. Berarti kan semua ada berapa? 8 sama 12, 20 ya Pak ya? 14 14? sementara. 14 taruhlah 3 ton ya sekitar Hampir 40 sampai 50 40 sampai 50 ton satu siklus ya Pak? satu sikil. Ya. Wah udah mantep Pak. Ya, karena kita pengembangan. Sama yang properti gimana Pak? Aduh. Menarik. Cuannya udah Sementara ini menarik. semuanya menarik ya? Jadi ini bisnis menarik. Aha. Cuma Ada cuma ini. pengelolanya, ownernya harus Harus suka dulu ya. suka kerja di kampung dulu kan. Pokoknya tadi kemarin saya lihat di Pak Indra di sini nih betah sampai 2 minggu nggak ada Starbucks sih. Katanya betah karena udah suka Pak. Karena dianggap di Bali terus. Oh iya benar-benar udah biasa di Bali Pak. Mungkin Pak Indra terakhir apa yang mau Pak Indra sampaikan nih ke apa teman-teman kita gitu Ya. loh. Jadi bisnis
udang Panama ini menjanjikan sekali. Kenapa? Karena dunia ini lagi defisit permintaannya melampaui. Kita defisit 2 juta ton 2 juta ton tahun dari antara suplai dan demand. Terutama India yang lagi yang biasa COVID. termasuk penyuplai besar sekarang tidak lagi ya. maksimal. Jadi Cina bukannya besar juga Pak ya? Cina enggak Pak? Enggak ya? Cina. Karena dia mungkin ada musim dingin ya? Musimnya betul. Jadi ini menjadi peluang baru ya, back to basic, bisnis ke agrobisnis ya? Ya. Ya. Menarik sih sekali Pak Indra. Dan pasarnya bagus. Jadi jangan takut sampai tidak ada pembeli. Jadi sekarang pembeli yang antri kan? Bener. Jadi kita fokus produksi aja gimana? Produksi. Cepat gede, banyak gitu Pak. FCR rendah. Nah, itu Kita mikirnya gitu terus Pak. untungnya banyak. Untungnya banyak. Tapi untungnya banyak pasti beli tanah lagi, bangun lagi kan? Jadi tapi ini harus semangat, jangan putus asa. Iya benar. Jadi kalau ada kurang berhasil, nah, saya tertarik dengan Pak Indra tuh. Pak Indra mau belajar gitu Pak. Oh, iya. Mau belajar, jadi mau dengerin juga enggak. Kadang-kadang kan udah merasa udah penuh Pak, nggak mau kalau bisnis, kalau ilmu tambak nih kata orang, itu tidak ada yang ahli Pak, karena perkembangannya ya, cepet ya Pak berkembang. saya pernah dengar sekarang ada inovasi terbaru, 1 hektar itu bisa 148 ton. Cuma saya mau pelajari juga gimana caranya gimana kan tidak tahu. Karena gini loh Pak, saya tuh ngelihat orang ya, saya punya ide gini. Saya kalau sering lewat tol gitu ya, itu di depan saya itu ada 3 pintu tol misalnya. Itu pasti selalu mobil itu kebanyakan nyari pintu tol yang udah ada mobilnya. Dia takut sama pintu tol yang kosong gitu. Kenapa? Biasanya orang lebih seneng ngikutin ya, jadi follower. Nggak berani dia jadi leader yang nanggung resiko gitu. Padahal yang kosong itu kita bisa lari kenceng. Dari kenceng. Begitu kita udah berhasil, orang pada ngikutin kita Pak. Nah itu biasanya. Tapi kan mereka harus belajar lagi. Kita tanggul lagi kalau kita mau baca rambu-rambu, tanda-tanda, mau belajar kan bisa kita goreng di situ Pak. Karena kan pakarnya juga udah banyak. Banyak. Ilmunya di internet, di YouTube juga banyak. Iya. Cuma ilmu itu tidak cukup ditonton dan dibaca. Iya, betul. Harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Karena dengan timbul praktek, timbul masalah. Nah itu masalah. Justru, tapi kan masalahnya itu sudah ada obatnya kan, iya, tinggal betul. dituruti saja. Betul Pak. Jadi nggak usah takut tiba-tiba udangnya mati tuh. Ya. Mati itu kan pasti ada alasannya. Ada alasan. Jadi saya pikir ini bisnis yang cukup menjanjikan ya, karena berbasis ke makanan. Apalagi menjelang pemulihan ekonomi dunia, kalau ekonomi Amerika, ekonomi China pulih, pasti permintaan Tambah banyak lagi. luar biasa. Cuma bisnis udang Panama Indonesia ini pertumbuhannya itu tidak naik ke atas, dia kadang-kadang stuck. Kenapa? Karena begitu Sumatera stuck, dia pindah ke Jawa. Jawa stuck, pindah Jadi ke ini, Lombok. Pak, Jadi ngandelin alam ada yang gitu, mati, Pak. ada yang tumbuh. Jadi tidak ada Enggak. Karena mengandalkan alam. Kita dulu dikasih alam tuh berlimpah. Jadi nggak pakai teknologi kan Pak. Jadi ya begitu jadinya. Makanya Alamnya kita rusak, kita cari yang baru. Suatu saat harus riset bahwa kita tidak tergantung lagi air laut. Iya benar. Jadi kita reuse lagi sisa ini, kita reuse. Iya. Cuma ya itu harus perlu lahan besar. Lahan besar. Jadi satu kolam, ada kolam lagi untuk Di recycle lagi. recycle lagi. Oke, menarik sekali nih Pak. Kalau kita terusin nih nggak kelar-kelar. Mungkin next session kita ada kesempatan ya kita kesini lagi Pak. Saya ucapkan terima kasih nih Pak Indra atas waktunya, terus mau sharing-sharing juga ke rekan-rekan, dan saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Indra bisa memberikan kemanfaatan buat rekan bisnis sekalian. Dan apabila Anda merasa video ini ada kemanfaatan, silakan di like dan di share. Dan apabila ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar. Terima kasih dari saya juga Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Sukses terus Pak Indra ya. Terima kasih. Iya, makasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera.